Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi dari saya, yaitu yang berjudul Penerapan Good Governance pada PT Bank Rakyat Indonesia (TBK). Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Nafi Ilmilah. NIM saya 2020 472. Untuk topik utama dalam presentasi ini, yang pertama menjelaskan tentang Good Corporate Governance atau GCG. Yang kedua, pentingnya Good Corporate Governance di perbankan. Yang ketiga, penerapan Good Corporate Governance di PT Bank Rakyat Indonesia atau TBK. TBK. Yang terakhir, pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap citra perusahaan. Di sini ada pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengarahkan dan untuk mengendalikan kegiatan di sebuah perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi secara jangka panjang. Prinsip-prinsip good governance corporate governance ini meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi. Tujuan dari penerapan good corporate governance ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan atau yang bisa disebut stakeholders. Selanjutnya, di sini ada GCG pada Bank BRI. Tentu berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan Good Corporate Governance atau GCG pada Bank BRI. Yang pertama, komit GCG. Bank BRI biasanya membentuk komit GCG yang bertugas mengawasi penerapan GCG di dalam perusahaan. Komit ini berperan dalam memberikan rekomendasi dan saran terkait kebijakan, praktek, dan sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan GCG. Nah, dengan yang kedua, ada kode etik. Bank BRI ini biasanya memiliki kode etik yang mengatur perilaku dan prinsip etika yang harus diikuti oleh seluruh karyawan dan direksi bank. Kode etik ini bertujuan untuk mendorong integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas bisnis. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Bank BRI ini berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya GCG dan bagaimana menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Ini membantu meningkatkan kesadaran dan budaya GCG di seluruh organisasi. Yang keempat, whistleblowing system untuk mendorong laporan tentang pelanggaran etika atau praktek yang tidak tepat. Bank BRI biasanya memiliki sistem pelaporan whistleblowing yang aman dan anonim. Hal ini memungkinkan karyawan atau pihak eksternal melaporkan dugaan pelanggaran GCG tanpa takut represaliasi. Yang kelima, ada audit internal dan eksternal. Proses audit internal dan eksternal ini merupakan bagian penting dari sistem pengawasan GCG di Bank BRI. Audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasikan area-area yang perlu diperbaiki. Yang keenam, penghargaan dan sanksi. Bank BRI biasanya memiliki mekanisme penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan komitmen terhadap GCG dan memberikan kontribusi positif terhadap penerapan GCG di bank. Di sisi lain, sanksi diberlakukan terhadap pelanggaran GCG untuk menegakkan disiplin dan akuntabilitas. Yang ketujuh, ada hubungan dengan pihak regulator. Bank BRI harus menjalani hubungan yang baik dengan pihak regulator dan mengikuti regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, GCG berperan penting dalam menjaga ketaatan terhadap peraturan dan mencegah potensi risiko dari pelanggaran aturan. Dan terakhir, ada keterbukaan publik. Bank BRI sebagai perusahaan publik wajib menerapkan keterbukaan informasi agar pemegang saham dan publik dapat memantau kinerja bank dengan akurat. Laporan keuangan dan peristiwa penting lainnya harus diumumkan secara tepat waktu dan transparan. Penerapan GCG yang baik pada Bank BRI tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis bank dalam jangka panjang.
Bank BRI ini sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Jadi harus tetap berkomitmen untuk menerapkan GCG dengan sungguh-sungguh guna mencapai tujuan perusahaan secara berkesinambungan. Ada pentingnya good corporate governance di perbankan BRI. Penerapan governance di BRI ini, PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) ini sangat penting karena BRI ini merupakan salah satu bank terbesar ya, yang tadi dijelaskan. Bank BRI ini bank terbesar di Indonesia dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Jadi penerapan good governance di BRI dapat membantu bank dalam memenuhi tuntutan regulasi dan meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu kan good governance di BRI juga dapat membantu bank dalam membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder tadi, seperti nasabah, investor, dan regulator. Dengan menerapkan good governance yang baik, BRI dapat memperoleh citra positif dari nasabah dan masyarakat, serta dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan yang dipercayai oleh masyarakat. Selanjutnya ada penerapan good corporate governance di PT Bank Rakyat Indonesia (TBK). PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) atau BRI ini, Bank Rakyat Indonesia (TBK) BRI atau BRI ini telah menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat dilihat dari kesempatan yang diberikan oleh BRI kepada pihak terkait untuk memberikan pendapat atau masukan dalam penentuan kebijakan bank dan akses yang terbuka untuk mendapatkan informasi. Jadi selain itu, BRI juga telah menerapkan prinsip good governance dalam menjalankan tata kelola yang baik demi menunjang visi dan misinya. Pada tahun 2022, BRI berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Most Trusted Companies dalam acara Indonesia Most Trusted Companies Awards 2022. Penghargaan ini diberikan oleh majalah SWA dan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) berdasarkan hasil pemeringkatan Corporate Governance Perception Index atau CGPI 2022. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa BRI ini telah menerapkan good governance dengan baik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada data perusahaannya. Data perusahaan ini Bank BRI ini, sejarahnya itu Bank BRI ini adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia BRI ini didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wijatmaja tanggal 16 Desember 1895. Visinya ini, Bank BRI memiliki visi menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Dan di sini juga ada misinya memberikan yang terbaik, eh, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua ada menyediakan pelayanan yang prima. Memberikan pelayanan yang prima itu dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja, performance drive culture, teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellent. Yang terakhir ada bekerja dengan optimal dan baik, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder yang memperhatikan prinsip keuangan. Yang satu ada penjabaran prinsip GCG pada Bank BRI. Yang satu BRI ini transparansi. Yang pertama, BRI mengungkapkan informasi secara tepat waktu, akurat, memadat, jelas, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, stakeholder sesuai dengan kepentingan dan haknya. Yang kedua, BRI ini mempunyai kebijakan tertulis untuk mengungkapkan bagaimana informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, ada BRI ini mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu U dan MIS BRL. NNA sasaran usaha dan strategis, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komnas dan Direks, pemegang saham pengendali, struktur organisasi manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan BRI. Yang keempat ada prinsip keterbukaan informasi, tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan beserta informasi rahasia BRI dan nasabah. Yang kedua ada akuntabilitas. BRI menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada shareholder dan stakeholder. Yang kedua, Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawabannya keuangan dalam RUPS.
Yang ketiga, BRI ini menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas BRI dan stakeholder lainnya sesuai ketentuan berlaku. Yang keempat, ada BRI menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, direksi, dan organ perusahaan serta jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi dan misi BRI. Dan yang kelima, BRI memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Yang keenam, BRI ini memastikan adanya struktur, sistem, dan SCP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme check and balance dalam pencapaian visi dan misi BRI. Yang ketujuh, BRI ini memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Di sini juga yang ketiga ada tanggung jawab. BRI ini mempunyai tanggung jawab. Yang pertama, BRI berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal BRI. Yang kedua, BRI juga turut serta dalam memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lainnya yang mendukung untuk keterpeliharaannya sumber daya alam. Yang ketiga ini BRI bertindak sebagai warga kooperasi yang baik, good governance, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat, ada independensi. Yang satu, BRI ini menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif. Yang kedua ini, BRI melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai anggaran dasar, peraturan internal BRI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, ada kewajiban dan kesetaraan. BRI ini memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada stakeholder, kepada BRI sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BRI. Yang kedua ini, BRI memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BRI serta adanya akses keterbukaan informasi. Di sini ada saran yang ingin diberikan untuk PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI ini agar tetap bisa menjaga dan konsisten terhadap implementasi GCG yang diterapkan hingga menghasilkan sebuah penghargaan sebagai Most Trust Companies karena kualitas tata kelola yang diterapkan pada BRI ini pada prinsip GCG. Eh, Peneliti harap BRI juga terus meningkatkan tata kelola yang lebih baik lagi demi masa depan BRI yang terus maju dan meningkat. Bahkan diharapkan juga bisa lebih baik dari bank lainnya yang juga memiliki tata kelola yang baik. Kepada penulis juga diharapkan untuk terus mencari informasi dan pengetahuan agar menambah wawasan mengenai penerapan tata kelola yang baik dan berkualitas, serta informasi lainnya yang belum ada pada makalah ini dengan mencari informasi yang terbaru dari internet, berita, dan sumber informasi lainnya mengenai penerapan GCG pada BRI ini. Nah, di sini ada kelebihan. Kelebihan GCG dalam Bank Rakyat Indonesia ini adalah bank tersebut telah menerapkan dengan baik program GCG dari segala sektor dan terbukti mendapatkan skor penilaian terbaik oleh ACMF atau ASEAN Capital Market Forum dan penghargaan top 3 PLCS Indonesia ACGS dengan skor 110.22 dengan kriteria antara lain yang pertama itu perusahaan memberi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program pelindikan Dewan Komisaris maupun direksi. Yang kedua, ada perusahaan menerbitkan pengumuman rapat umum pemegang saham tahunan minimal 28 hari sebelum RUPS tahunan. Inilah perhitungan penilaian oleh CMF dan ACGS sehingga perusahaan BRI mendapatkan top 3 PLCS Indonesia. Di sini ada kekurangannya. Dari kekurangan ini dalam penerapan GCG di dalam BRI masih ada beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, BRI perlu melakukan penyesuaian dan strategi perusahaan untuk dapat merespon setiap dinamika perubahan yang terjadi secara hati-hati dengan mempertimbangkan tantangan yang muncul, kerentanan atau adaptasi perubahan dan pemanfaatan peluang melalui optimalisasi potensi demi capaian yang terbaik. Dan yang kedua, ada BRI perlu melakukan perbaikan dan meningkatkan atas setiap sistem atau mekanisme tata kelola perusahaan berdasarkan International Standardization Organization atau ISO atau Best Practice terkini. Yang ketiga, BRI itu perlu mengoptimalkan penerapan dari kebijakan, strategi, dan program bisnis yang efisien sesuai dengan visi dan misi perubahan dan pertumbuhan berkelanjutan. Ya, di sini ada suatu kata dari Jajendra itu tanpa integrasi good corporate governance itu tidak mampu berdiri dan berfungsi. Jadi mungkin teman-teman harus pahami juga GCG ini sangat penting dalam perusahaan untuk mendirikan suatu perusahaan yang sukses atau maju.
Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.